Terus pengacaranya sampai bilang gini ke jaksa sama polisinya, Guys, kalian gak bisa ya menyalahi aturan untuk prosedur pengambilan DNA. Si artis ini gak bisa bahasa Inggris. Hai, welcome back to my channel, aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas kasus yang terjadi di Princeton, salah satu kota kecil di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Dan kasus ini menimpa seorang perempuan cantik bernama Vanessa Marcotte, seorang healthcare account manager di Google. Dan kasus ini menarik perhatian media karena terjadi di satu kota kecil dengan populasi yang kecil dan tingkat kriminal yang rendah. Dan yang menarik, pelaku atas kasus kejahatan ini berhasil diungkap gara-gara nggak bisa bahasa Inggris. Tonton video ini sampai habis. Cus! Vanessa Teresa Marcotte lahir di Leominster, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 17 Juni 1989. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan John dan Rosanna Marcotte. Tapi setelah Vanessa lahir, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Vanessa bersekolah di Bancroft School di Worcester, Massachusetts, dan pada tahun 2011, Vanessa lulus dengan summa cum laude sebagai sarjana komunikasi dari Universitas Boston. Ia pernah bekerja di WordStream dan kantor Vista Print. Sampai akhirnya ia bekerja sebagai healthcare account manager di Google di New York City. Sejak kecil, Vanessa sangat menyukai alam dan olahraga berkat ayahnya. Karena ayahnya sering banget ngajakin Vanessa pergi hiking, terus bermain ski di pegunungan. Dia juga menyukai jogging dan yoga. Semenjak Vanessa bekerja di Google, tentu mengharuskan Vanessa untuk tinggal di New York City. Meskipun begitu, Vanessa selalu berusaha mengunjungi keluarganya, ya minimal 2 bulan sekali lah. Dan pada awal Agustus tahun 2016, Vanessa berkunjung ke rumah ibunya di Princeton, Massachusetts di akhir pekan untuk me time bareng keluarganya. Dia juga menghabiskan waktu hangout bersama teman-temannya di sana. Dan dia berencana baru akan pergi ke New York pada hari Minggu sore, tanggal 7 Agustus. Pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus siang, Vanessa berpamitan ke mamanya untuk jogging sambil menunggu jam keberangkatan bus menuju New York. Ya semacam nikmatin sisa waktu daripada gabut gitu kan. Dan waktu itu, dia bilang ke ibunya hanya akan jogging selama kurang lebih setengah jam aja. Meskipun dia masih punya beberapa jam sebelum jadwal keberangkatan bisnya. Saat itu, Vanessa jogging menyusuri jalan dekat rumah ibunya. Dan untuk informasi, daerah tempat tinggal ibunya adalah jalanan yang banyak ditumbuhi pepohonan lebat gitu. Jadi rumah antara tetangga satu dengan tetangga lainnya saling berjauhan gitu. Jadi seringnya malah rumah-rumah itu lokasinya jauh dari jalanan. Kesannya kayak tersembunyi di balik pepohonan gitu. Jadi misalkan di jalan nih. Nah, di sisi samping kanan kirinya itu pohon-pohon rimbun. Nah, rumah-rumahnya itu lokasinya tersembunyi di balik pohon-pohon itu. Posisi rumah-rumahnya ya di tengah-tengah pepohonan. Nah, tadi kan Vanessa izin mau jogging bentar nih. Tapi udah lebih dari setengah jam, Vanessa tidak kunjung kembali. Ibunya mulai khawatir kan, kok anak ini nggak balik-balik? Karena Vanessa masih harus berkemas sebelum dia naik bus untuk kembali ke New York. Dicoba ditelepon, nggak diangkat. Ditelepon lagi, nggak diangkat. Sekitar 1 jam setelah Vanessa meninggalkan rumah, teleponnya udah masuk ke pesan suara. Pastinya bikin ibunya panik kan? Kok nggak biasanya ya? Dicoba lagi ditelepon sambil harap-harap cemas. Masih nggak ada jawaban juga dari Vanessa. Apa mungkin dia ketemu sama teman-temannya ya? Atau mungkin dia ketemu dulu gitu sama kerabat yang lain sebelum dia pergi ke New York kali, dipikirnya begitu sama ibunya. Tapi pas dihubungi satu persatu, baik teman maupun kerabat, nggak ada satupun yang ketemu atau ngelihat Vanessa di hari itu. Makin panik dong ibunya. Akhirnya ibunya memutuskan untuk menghubungi polisi. Dan waktu itu polisi meminta untuk coba tolong dicek dulu Bu, rute jalan yang biasa dilalui Vanessa kalau jogging. Mungkin pas jogging dia ketemu sama temennya atau kerabatnya, bisa jadi melipir dulu kali. Nah, singkat cerita, bis menuju ke New York yang seharusnya dinaiki Vanessa berangkat pukul 17.30. Dan sore itu Vanessa melewatkan jadwal keberangkatan bis itu. Padahal biasanya Vanessa adalah orang yang on time dan gak akan pernah melewatkan jadwal keberangkatan bis. Semua orang langsung panik.
karena pasti ada sesuatu yang serius yang mungkin telah terjadi kepada Vanessa. Pencarian dilakukan oleh kepolisian setempat dengan bantuan anjing pelacak. Ayah Vanessa ikut turun langsung dalam pencarian. Waktu itu, polisi meminta ayahnya Vanessa untuk, "Pak, udah mendingan Bapak pulang aja, biar kami di sini yang mencari putri Bapak." Karena waktu itu, Pak John, bapaknya Vanessa, terlihat sangat tertekan dan gelisah. Pada pukul 20:20, beberapa tim pencari mengerahkan beberapa anjing pelacak masuk ke dalam hutan yang jaraknya 1 mil dari rumah ibunya Vanessa, sekitar 54 meter dari jalan raya yang kanan kirinya hutan lebat. Dan di sana, mereka menemukan jasad seorang wanita yang tergeletak di jalanan setapak di antara rimbun pepohonan dengan banyak sekali luka memar di sekujur tubuh jasad itu. Mohon maaf, tubuhnya dalam keadaan tidak berpakaian dan ada beberapa luka bakar di wajah, tangan, dan kakinya. Polisi langsung dengan mudah dapat mengidentifikasi jasad itu adalah Vanessa. Dan ditemukan sepatu sneakers yang terbakar sebagian, dan sepatu itu ditemukan tergeletak tidak jauh dari jasadnya Vanessa. Beberapa barang yang hilang adalah pakaiannya Vanessa, earbud, handphone. Kemungkinan barang-barang itu dibawa oleh pelakunya. Polisi mengira mungkin saja setelah pelakunya berhasil menyerang dan menghabisi Vanessa, lalu pelakunya berusaha melenyapkan jasad Vanessa dan barang bukti dengan cara membakar jasadnya, tetapi gagal. Tapi motif pelaku dari kasus ini belum diketahui sama polisi. Semua warga kota Princeton shock, kaget, ketakutan. Karena Princeton adalah kota yang jarang sekali terjadi kasus-kasus pembunuhan. Dan kasus pembunuhan terakhir kali yang pernah terjadi di sana sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Masyarakat dibuat takut karena bisa saja pembunuhnya adalah salah satu di antara penduduk kota Princeton. Karena Princeton ini adalah kota kecil yang populasinya hanya 3.000 orang. Dan kasus ini tidak hanya membuat keluarga dan masyarakat Princeton shock, tetapi juga bagi rekan-rekan kerjanya Vanessa di Google. Mereka mengatakan Vanessa Marcotte adalah salah satu karyawan yang sangat dicintai, yang dikenal karena senyumannya, sikapnya, semangat, dan kecintaannya terhadap Boston Sport. Setelah jasad Vanessa diotopsi, kemudian ditemukan bahwa penyebab kematian Vanessa adalah karena dicekik. Lehernya mengalami luka remuk dan banyak sekali luka yang menunjukkan bahwa Vanessa sempat melakukan perlawanan. Vanessa sempat disiram oleh bensin sebelum dibakar, karena setelah diperiksa, pada ikat rambut Vanessa mengandung bensin. Dan di bawah kukunya Vanessa ditemukan partikel atau semacam jaringan kulit, dan ketika diteliti, DNA pada jaringan kulit itu merupakan DNA milik seorang pria tidak dikenal. Setelah menemukan bukti yang krusial dalam kasus ini, penyelidik langsung memasukkan profil DNA yang ditemukan pada kuku Vanessa ke dalam database FBI. Sayangnya, mereka tidak menemukan satu pun DNA yang cocok. Dan sampel DNA itulah satu-satunya bukti utama polisi untuk menemukan pelaku yang sudah menghabisi Vanessa. Dan karena partikel jaringan kulit ditemukan di ujung kuku Vanessa, Joseph Early Jr., seorang jaksa wilayah Worcester, Departemen Kepolisian Princeton, menyebutkan bahwa pelaku seharusnya masih memiliki luka bekas cakaran, luka ringan dan memar selama pertarungan dengan Vanessa sebelum Vanessa meninggal. Seorang saksi mata melaporkan bahwa dirinya pernah melihat Vanessa berhenti di sebuah toko untuk minum air sekitar jam 13 siang. Kemudian Vanessa terlihat sedang berjalan sambil berbicara di telepon. Pada saat itu, para penyidik yakin bahwa apa yang terjadi kepada Vanessa bisa saja terjadi di 2 jam berikutnya setelah saksi melihat Vanessa di depan sebuah toko. Karena di jam 14.11, telepon Vanessa mati. 3 bulan kemudian, seorang saksi baru mengatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus sekitar pukul 12.45, saat itu saksi berkendara melewati jalanan tidak jauh dari tempat jasad Vanessa ditemukan. Saksi melihat mobil SUV Ford berwarna hitam diparkir di tepi jalan dengan kondisi kap mesin yang terbuka. Saksi sempat melihat pengemudinya. Saat itu terlihat pengemudi mobil itu berdiri tepat di samping kendaraannya dan terlihat sedang berbicara melalui telepon. Saksi mengatakan, pengemudi mobil itu tampak seperti pria Hispanik berkepala gundul.
Dari umurnya terlihat antara umur 25 sampai 35 tahun. Namun, saksi itu tidak bisa mengingat detail lainnya karena pada saat itu dia berkendara dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Dan untuk kedua kalinya, saksi melewati jalanan yang sama sekitar pukul 14 lewat 5 menit. Mobil SUV itu berada di tempat yang sama tapi dengan kondisi kap mesin yang sudah diturunkan dan semua jendela mobil tertutup rapat. Tetapi saksi tidak melihat seorang pun berada di dalam ataupun di sekitar mobil SUV itu. Saksi lain menyebutkan bahwa dia pernah melihat Vanessa pada hari itu dan menurut kesaksiannya, sebuah mobil sempat terlihat mengikuti Vanessa. Sayangnya, saksi tidak dapat melihat plat nomor mobil itu. Seorang saksi yang bekerja di sebuah resort ski melihat seorang pria yang mencurigakan dengan wajah yang tergores dan pria ini sempat terlihat melalui CCTV. Dan saksi memberikan rekaman CCTV itu kepada polisi. Mereka segera mengidentifikasi pria di dalam CCTV itu, namun ternyata bukan dialah pelakunya. DNA-nya tidak cocok dengan DNA yang ditemukan pada tubuh Vanessa. Polisi kemudian kembali fokus untuk mencari tahu apakah di sekitar Princeton ada seorang pria Hispanik yang memiliki mobil SUV hitam. Lebih dari 6 bulan setelah kematian Vanessa, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2017, Jaksa Joseph Early Jr. mengumumkan mereka telah membuat sketsa profil dari DNA yang ditemukan pada tubuh Vanessa. Dan berdasarkan kesaksian saksi, dikuatkan dengan hasil pengujian pada DNA asing itu, diduga tersangka adalah seorang pria Hispanik atau pria Latin berusia antara 25 sampai 30 tahun, berambut pendek cepak, bertubuh atletis dengan tinggi badan yang sedang. Profiler FBI turut serta mempelajari kasus ini dan mereka membuat kesimpulan sementara bahwa sepertinya pelaku adalah orang yang tidak dikenal Vanessa dan pelaku melakukan kejahatannya dengan spontan. FBI berspekulasi bahwa pembunuhnya mungkin seorang sosiopat. Dan pada bulan April tahun 2017, seorang polisi yang sedang berpatroli di jalanan sekitar Worcester Country melihat seorang pria yang cocok dengan deskripsi tersangka pembunuhan Vanessa. Dan pria itu terlihat sedang mengendarai SUV warna hitam. Saat itu, polisi bergerak cepat, segera mencatat nomor plat mobil di tangannya. Lalu memeriksa identitas pemilik mobil itu melalui database. Segera setelah mereka mengetahui siapa pria Hispanik pemilik mobil SUV hitam itu, pada tanggal 16 Maret 2017, polisi langsung mendatangi kediaman pria Hispanik itu. Dan pria itu bernama Angelo Colon Ortiz. Aku akan bahas dulu sedikit si suspek ini ya. Jadi, Angelo Colon Ortiz, seorang laki-laki kelahiran Puerto Rico yang berusia 31 tahun. Dia memiliki pacar dan 3 orang anak. Mereka tinggal di Worcester selama kurang dari setahun. Dia bekerja sebagai sopir pengiriman di FedEx yang mengangkut paket dari gudang ke berbagai kantor pos di daerah itu. Dan dia sangat akrab dengan kota Princeton. Di kalangan tetangganya, nih aku panggilnya Ortiz aja ya biar gampang. Ortiz dikenal sebagai seseorang yang mesum dan seringkali melontarkan kata-kata vulgar kepada orang-orang di sekitarnya. Ortiz bahkan seringkali melontarkan komentar kasar ke mantan petugas pos di Princeton dan rekan-rekan wanita lainnya. Namun dirinya tidak pernah memiliki catatan kriminal sekalipun. Nah, waktu para polisi itu mendatangi kediaman Ortiz untuk dimintai keterangan, saat itu Ortiz tidak banyak bicara karena dia tidak begitu fasih dalam berbahasa Inggris. Tapi ada satu polisi yang bisa berbahasa Spanyol dikit-dikit lah. Dan waktu itu pacarnya Ortiz juga ada di rumah. Dan waktu itu dia bersedia membantu untuk menjadi penerjemah juga. Si Ortiz nih diinterogasikan, ditanya tentang Vanessa Marcotte. "Cek, kamu kenal gak sama Vanessa Marcotte?" Si Ortiz ini jawab, "Nggak tahu pak, saya nggak kenal." Terus katanya dia bilang, "Saya bahkan nggak ingat apakah waktu itu saya berada di Princeton pada hari Vanessa meninggal." Oh ya wis. Polisi kemudian minta nih sampel DNA punya Ortiz. Sesuai prosedur kan, Ortiz diharuskan menandatangani satu dokumen yang isinya pernyataan bahwa dia bersedia memberikan sampel DNA-nya untuk kepentingan penyelidikan. Awalnya Ortiz ini sempat ragu kan, terus dia nanya kan ke pacarnya. Terus pacarnya bilang, "Ya udahlah, cus kasih aja. Kalau emang kamu nggak ada masalah apa-apa, cus lah kasih." Ditandatangani lah dokumen itu, serat. Kemudian sampelnya dibawakan untuk diuji dan dicocokkan dengan DNA yang ditemukan di tubuh korban. Hasilnya
Cocok Ortiz pelakunya. Kena kan? Nah, pada tanggal 15 April 2017, polisi melakukan penangkapan terhadap Ortiz. Awalnya si Ortiz kekeh banget, gak mau ngaku. Tapi karena berbekal alat bukti DNA-nya cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Vanessa, valid, nggak bisa lagi ngelak. Bahkan, detektif memeriksa data GPS dari smartphone-nya Ortiz. Ketika mereka memeriksa data GPS di handphone Ortiz nih, abrakadabra hasilnya bener aja. Ortiz sempat berada di Princeton pada saat Vanessa meninggal, khususnya di area di mana tubuh Vanessa ditemukan. Dan ketahuan juga bahwa ternyata Ortiz sempat membeli bensin di kota sebelah seharga $5. Hal itu sesuai dengan riwayat transaksi banknya pada pukul 14.35 siang. Artinya pada waktu itu Vanessa sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian Ortiz sempat cus dulu cari bensin, habis itu dia balik lagi, terus dibakarnya tubuh Vanessa. Tapi ada drama lain nih. Ortiz kan gak mau disalahin dong. Dia sewa lah pengacara. Nah, pengambilan DNA di hari di mana polisi mendatangi kediaman Ortiz, ternyata hal itu digoreng sama pihak kuasa hukumnya Ortiz. Terus pengacaranya sampai bilang gini ke jaksa sama polisinya, Guys, kalian gak bisa ya menyalahi aturan untuk prosedur pengambilan DNA. Si Ortiz ini gak bisa bahasa Inggris, kok gak diterjemahin ke bahasa Spanyol dengan baik? Gak bisa ya kalian kayak gitu. Enak aja, ilegal itu ilegal. gitu katanya. Terus kenapa kok mereka malah sibuk menggoreng soal sampel DNA? Si Ortiz ini ternyata baru tahu kalau dia sebenarnya bisa aja menolak ketika polisi meminta sampel DNA-nya. Sehingga pihak Ortiz meminta sampel DNA itu dikecualikan sebagai barang bukti. Dan Ortiz sempat melakukan pembelaan bahwa walaupun dirinya adalah warga negara Amerika Serikat kelahiran Puerto Rico, tapi dia masih belum bisa membaca dan memahami bahasa Inggris. Tapi memperkosa bisa katanya. Padahal kan waktu dia didatengin polisi sempat dibantu terjemahin kan sama pacarnya. Terus pacarnya juga kan yang nyuruh dan diiyain kan sama si Ortiz. Jadi sebetulnya udah ketahuan sampel DNA-nya. Tapi sampel itu emang sengaja ditutup-tutupi oleh pihaknya Ortiz. Karena pihak Ortiz menganggap prosedur pengambilan sampel DNA-nya ilegal. Hal ini tentu membahayakan bagi jaksa penuntut. Karena bisa saja si Ortiz dibebaskan. Persidangan sempat ditunda selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Untungnya, Ortiz tetap ditahan selama persidangan karena dia tidak mampu membayar uang jaminan sebesar 10 juta USD sampai akhirnya di tanggal 11 Januari 2002, Hakim Janet Kenton Walker yang saat itu memimpin persidangan memutuskan bahwa sampel DNA yang diambil dari Ortiz yang kemudian diuji dan telah terbukti cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Vanessa dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Skakmat, udah gak bisa kemana-mana lagi. Tapi emang dasar si Ortiz ini ya, dia terus menolak untuk mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Terjadi tawar-menawar nih. Ortiz hanya mau mengakui tuduhan penghilangan nyawa tingkat 2 dan perampokan tanpa senjata. Kenapa? Karena masa hukumannya lebih pendek. Ada ya tawar-menawar hukum emangnya? Di negara mana ya yang hukum bisa ditawar-tawar kayak gitu kira-kira? Banyak banget drama di persidangan kasus ini, cuy. Dan pada akhirnya pada bulan Oktober 2022, Angelo Colon Ortiz dijatuhi hukuman seumur hidup penjara dengan tanpa pembebasan bersyarat setelah 45 tahun masa kurungan, ditambah 20 tahun penjara atas tuduhan perampokan. Hal yang menyedihkan datang dari keluarganya Vanessa. Ayahnya Vanessa yang sekian lama terus menunggu keadilan bagi putrinya, meninggal selang 10 hari sebelum hakim memutuskan hukuman terhadap Ortiz. Ibunya Vanessa menyebutkan bahwa mantan suaminya meninggal karena patah hati dan kesedihannya yang tidak tertahankan. Ortiz apa kabar? Wesway, basway, anyway, gak ada sedikit pun raut penyesalan, dia cuma nyuruh pengacaranya untuk membacakan permohonan maaf. Itu pun permohonan maafnya ditujukan hanya kepada keluarganya aja, keluarga Ortiz aja. Tapi dia gak minta maaf sama keluarganya Vanessa, udah. Terus apa motif Ortiz menghabisi nyawa Vanessa? Dan bagaimana kronologi yang sesungguhnya? Bungkam juga dia, gak mau ngomong. Kalian bakal kesel kalau nonton persidangannya. Si Ortiz ini kekeh gak mau ngaku.
Sampai dijatuhi hukuman seumur hidup pun, dia hanya mau mengakui kalau dia hanya merampok dan melakukan pembunuhan tingkat 2. Katanya waktu itu dia ngerampas handphonenya Vanessa dan dia nggak sengaja ngebunuh gitu katanya. Padahal dari semua bukti yang ada, jaksa menyebutkan motif sesungguhnya Ortiz ini untuk memperkosa Vanessa, tapi gagal. Dihabisi lah sama si Ortiz. Dan setelah kematian Vanessa, keluarga dan sahabat-sahabat Vanessa mendirikan sebuah organisasi pemberdayaan perempuan, The Vanessa T. Marcotte Foundation, yang khusus didedikasikan untuknya. Dan salah satu kegiatan di dalam organisasi ini memberikan pelatihan bela diri untuk para perempuan. Nah, itu tadi kasus yang terjadi pada Vanessa Marcotte. Semoga kasus ini tidak pernah terjadi lagi di belahan dunia manapun. Dan pesan yang mungkin dapat diambil dari kasus ini, tetap berhati-hati dimanapun dan kapanpun itu, pagi, siang, bolong, sore, malam, sekalipun kita berada dekat dengan lingkungan tempat tinggal kita, tetap berusaha untuk terus peka dengan lingkungan kita, stay safety. Sekian dulu videonya. Buat kalian yang mungkin gak sengaja klik dan mampir di video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, sekalian nyalain lonceng notifikasinya. By request, apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, dan biografi, silakan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!